Udah mah dia nggak bisa gerakin badan dia, teriak juga nggak bisa. Bayangan yang di pintu tadi tuh makin lama makin deket. Tapi makin lama makin deket bayangan itu, bentuk badannya tuh makin lama makin kecil tuh, makin kecil. Terus lama-lama rambutnya tuh makin kelihatan jelas. Ternyata rambut itu sebahu. Yang bentuknya menurut dia tadi bentuknya kayak laki-laki itu, lama-lama makin deket bentuknya jadi perempuan. Selamat datang di episode 21. Di episode 21 ini gue akan membawakan sebuah kisah yang dialami sama Adit dan juga Ine, pasangan suami istri ini. Nah, menikah itu bukan cuma soal menikahkan dua pasangan sejoli, tapi harus menikahkan dua keluarga. Makanya ada istilahnya harus dapat restu orang tua, ikhlas dan juga legowonya orang tua. Jangan sampai ketidakikhlasan mereka ini sampai ke bawah mati. Nah, itulah yang dialami sama mereka berdua. Pasca pernikahan mereka nih, kehidupan rumah tangga mereka nih jadi nggak beres. Banyak kali gangguan di rumah tangga mereka. Tinggal di mana-mana juga nggak kerasan. Banyaklah cobaannya. Gimana kelanjutan kisahnya si Ade dan juga istrinya ini? Siapin kopi dan juga cemilan. Sini gue ceritain. Cerita ini dimulai di tahun 2021 di salah satu perkampungan di kota Tasikmalaya. Di kampung ini ada satu rumah yang lumayan gede, tapi rumah ini kosong. Udah kosong sekitar 4 bulanan kurang lebih. Kenapa bisa kosong bang? Karena rumah ini pemiliknya adalah Bu Asih, umurnya 58 tahun yang sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Karena meninggal inilah makanya rumah ini tidak terawat lagi. Bu Asih ini punya anak umurnya 30 tahun. Sayangnya anaknya ini harus bekerja di Bandung. Ada kontrak kerja yang gak bisa ditinggal. Jadi mungkin si Adit namanya, Adit ini cuma bisa pulang sesekali aja untuk bebersih rumahnya ibunya ini. Jadi rumah itu walaupun kosong, rumahnya gak kotor gitu loh, masih terawat lah walaupun gak setiap hari dibersihinnya. Sebetulnya buat Adit ini keputusan yang berat karena kayak mana ya, rumahku nih udah ditinggal sama ibu, gak ada yang nunggu. Kalau gak aku jaga juga sayang gitu loh bangunannya. Sama banyak kenangan dia di rumah itu kan dari kecil. Tapi di satu waktu dia udah kerja di Bandung ini lama loh, udah 5 tahun. Kalau aku tinggal aja nih sayang aja gitu. Nah, Adit ini anak tunggal by the way. Terus dia ini tinggal sama ibunya itu berdua aja di rumah itu sejak si Adit ini umurnya 10 tahun. Karena waktu umur si Adit ini menginjak umur 10 tahun, bapak lah harus meninggal duluan. Makanya mereka lah tinggal berdua, hanya Adit sama ibunya lah di rumah itu. Sampai umur Adit di 25 itulah baru dia bekerja di Bandung, ibunya sendirian. Tapi meskipun begitu, Adit ini sebetulnya gak tegaan dia sama maknya. Makanya dia milih di Bandung. Karena jarak dari Bandung ke Tasik kan ya masih hitungan jam lah ya, masih bisa kejangkau. Kalau misalkan lagi pengen pulang cepet atau lagi kangen banget pengen pulang, bisa cepet lah, gak lama di jalan. Karena menurut dia ibunya inilah satu-satunya keluarga yang dia punya. 1 bulan sebelum cerita ini dimulai, Adit ini baru menikah. Nikahnya dia ini dengan perempuan namanya Ine. Ine ini dikenalnya si Adit ini dari temannya sebetulnya. Jadi Adit ini punya teman namanya Pikri. Pikri inilah pacaran sama Ine. Dari situlah si Adit tuh kenal. Jadi bukan emang yang sengaja ngincar gitu. Emang kebetulan pernah kenal dan pernah ketemu, tapi lewat temennya inilah, Pikri tadi itu. Nah, sebelum sama Adit, si Ine ini punya hubungan sama Pikri ini lumayan panjang, dia 3 tahunan lah. 3 tahunan mereka pacaran, sampai akhirnya hubungan mereka harus berakhir dengan tidak sehat. Karena menurut si Ine nih, si Pikri ini mulai banyak nuduh ini nggak jelas lah, banyak ikut campur urusannya ini yang lebih jauh lah, gitulah. Mulai ngerasa overprotective gitu loh. Sampai yang terparah, yang paling fatal, Pikri dia main tangan sama si Ine. Itu yang bikin dia harus ninggalin si Pikri tadi. Dan itu semua yang ditahu sama si Adit. Lebihnya dari itu Adit gak banyak tahu lah. Tapi yang gak Adit tahu, justru ibunya si Adit, Bu Asih ini, lebih banyak tahu tentang si Ine daripada si Adit. Seminggu sebelum terjadinya lamarannya si Adit ini ke Ine, namanya orang tua itu kan was-was ya. Bu Asih ini udah kayak detektif gitu loh, dia nyari tahu banyak hal, informasi soal si Ine, calon mantunya ini. Siapa sih anakku ini, mau nikah sama siapa, latar belakang dia dari mana, anak siapa, keturunan dia, gitu-gitulah. Dicari informasi semuanya sama Bu Asih. Dari informasi itulah si Bu Asih ini banyak tahu soal si Ine, termasuk si Pikri yang temennya Adit itu. Ibunya loh, ternyata nih ini pernah pacaran loh sama temennya anak kudo gitulah, yang dibayang sama dia. Makin penasaran lagi sama dia, dicari tahu semuanya. Bahkan sampai berakhirnya hubungannya si Ine sama si
Fikri tadi pun Bu Asih itu tahu. Tapi sayangnya semakin jauh Bu Asih ini nyari tahu nih penyelam handal nyelemin informasi soal si ini, justru itu yang bikin dia malah kurang lega gitu loh, antara nerima keputusan anaknya tapi nggak sepenuhnya sepaham sama keputusan anaknya yang mau nikahin si Ine. Adit pun tahu betul, dia tahu betul lah ibunya sendiri kan, ibunya nggak bisa bohong gitu loh, kalau emang dia tuh kurang srek sama orang tuh kelihatan lah. Tapi buat Adit, ya gimana caranya aku bakal perjuangin nih, cintaku nih bakal ku perjuangin, termasuk sama ibuku sendiri. Kelak suatu saat pasti istriku nih dapat lah restu 100% gitu. Yang penting sekarang mah nikah dulu gitu intinya. Setelah Adit dan Ine ini menikah, itu sebulan setelah meninggalnya ibundanya si Adit. Jadi sebulan setelah itu mereka lah menikah. Nah, dari pernikahan mereka inilah mereka memutuskan untuk tinggal di Tasik. Dengan sangat amat berat hati, si Adit ini harus meninggalkan 5 tahun pekerjaan dia yang sebelumnya. Karena menurut si Adit sekarang, daripada aku nih tinggal di Bandung juga ngontrak, kebetulan kampung halamannya si Ine ini kan juga di Tasik. Jadi mendinglah mereka berdua nih balik ke Tasik aja. Udah gitu, rumah yang sudah ditinggalkan sama ibunya ini kan gak ada yang jaga, gak ada yang rawat. Daripada Adit cuma bisa pulang 2 minggu sekali, sebulan sekali buat bersihin, gak kerawat, mending pulanglah mereka berdua tinggal di rumah itu. Jadi rumah itu bisa kerawat dan mereka bisa tinggal berdua di Tasik. Begitu mereka sampai rumahnya Bu Asih atau rumahnya si Adit ini, langsunglah barang-barang tuh diturunin dari mobil sama si Adit. Mereka beberes rumah itu. Karena walaupun sering dibersihin sebulan sekali, yang namanya tanaman kayak rumput liar segala macam kan pasti tumbuh sembarang di mana-mana. Bagi tugas lah mereka, nurunin barang, mindahin barang, sama bersih-bersih rumah itu. Nah, waktu si Ine ini lagi beres-beresin ruang tamu, rasanya kayak ada orang yang perhatiin dia gitu loh. Padahal dia tahu betul kalau di rumah itu kan siapa-siapa, kecuali dia dan suaminya inilah. Ditanyalah sama si Ine ini sama lakinya, "Kang, Akang lihat gak sih kok perasaan aku ini lagi bersih-bersih ruang tamu kayak ada yang perhatiin, kayak ada yang liatin." "Liatin gimana? Aku sih liatin kamu ya, soalnya kamu cantik loh ya, aku liatin terus." Gitu. Udahnya bini lagi ketakutan gitu kan, mikir yang enggak kayaknya sama lakinya digombalin. Ngerasa digombalin si ini nih ya ketawa-ketawa aja lah, biar suasananya cair gitu loh. Maksudnya rumah baru nih, rumah lama kosong kan, daripada mikir yang enggak kan. Lanjut tuh hari itu mereka berdua beres-beres rumah itu. Karena saking kecapeannya hari itu mereka beres-beres rumah, kan rumahnya lumayan gede ya. Capek lah mereka, jam 7 itu habis maghrib gitu mereka berdua udah ketiduran. Sampai satu waktu jam 2 malam si ini kebangun dia. Kebangunnya si Ine ini gara-gara dia nyium bau minyak telon gitu loh. Minyak telon tapi baunya tuh nyengat banget. Nah, tapi dia pengen bangunin si Adit kan, tapi dia ngerasa kayaknya nggak perlu deh. Mungkin ini cuman perasaanku aja, kan emang banyak barang yang lagi numpuk juga gitu. Akhirnya lah lanjut lagi tidur. Pagi harinya subuh tuh si Ine tuh udah bangun duluan. Pas bangunnya si Ine nih kaget dia ngeliat kamar dia nih, soalnya pintunya tuh ngebuka sedikit gitu loh, kayak nggak dikunci. Padahal seingatnya Ine si malam itu tuh pintu kamar sebelum tidur semuanya tuh ditutup rapat, jendela dan juga pintu. Pas bangunnya ngebuka, karena ngelihat pintunya tuh kebuka dikit gitu, dibangunin lakinya ini ditanya, "Akang semalam keluar kamar?" Baru melek gitu, nyawa belum kumpul, ditanya Ine begitu juga bingung dia. Dijawab lama dia, "Enggak, aku gak keluar semalam, Akang gak keluar kemana-mana. Orang dari sore kita udah tidur dulu kan, udah capek seharian, gak kepikir aku mau beres-beres atau mau apaan lagi. Tidur pules, gak kebangun sama sekali." Si Ine 2 kali kan betul kan, dia makin overthinking, dia makin kepikiran yang enggak gitu. Tapi sampai di detik ini pun belum cerita banyak hal dia. Dianggap ya mungkin wajar lah karena emang rumah baru kita tinggal, makanya perasaan-perasaan gak enak tuh ada. Berapa hari setelah pindah si Ine ini masih sedikit-sedikit tuh kerasa kurang nyaman. Dia belum mulai berdamai sama keadaan gitu loh. Karena menurut dia suasana di rumah ini sama di rumah tempat tinggal dia orang tuanya itu berbeda gitu. Cuman karena status dia ini sudah jadi istrinya si Adit, dia mulai beradaptasi sama lingkungannya, beradaptasi sama rumah itu juga, dan juga sama kehidupan dia sama suaminya. Jadi si Ine ini tiap pagi itu bangunnya lebih awal lah, subuh tuh udah bangun, beres-beresin rumah, nyapu lah, masak lah, nyiapin makanan buat suaminya inilah. Karena menurut dia ya udahlah, mungkin dengan aku beres-beres rumah ini terus nyiapin makan buat suami segala macem, mungkin rasanya dia tinggal di rumah ini jadi lebih nyaman lagi. Karena emang itulah tujuan dia, pengen hidup nyaman, tenang sama suaminya di rumah ini.
Sama ngilangin yang 2 tadi itu loh, yang dia 2 kali ngerasa ada sesuatu yang aneh itu loh. Mungkin karena belum terbiasa aja kan, makanya sama dia dibiasain semua aktivitasnya di rumah itu. Belum lagi ketika ini banyak bengong gitu, seringlah dia tuh keselibet kepikiran masalah dia dulu sama si Fikri. Makanya sama dia dibanyak-banyakin aktivitas biar gak kepikiran lagi masalah yang udah-udah. Sedangkan si Adit tuh pengen rumah satu-satunya peninggalan dari almarhumah ibunya ini jadi rumah yang nyaman untuk dia dan juga istrinya. Maksudnya daripada rumah ini kosong, rumah kosong tuh kan kerasa sih, dari rumah kosong yang gak ditinggalin itu kan kerasa kan. Nah maksud dia biar rumah ini tuh kerasa lebih hidup gitu loh. Makanya dibawa sama dia istrinya ke rumah itu. Terus si Adit juga ngerasa kalau ada Adit tinggal di sana dan juga istrinya, rumah itu kan jadi kerawat dan bisa jadi awal baru untuk rumah tangga mereka berdua. Pokoknya buat Adit tuh yang penting rumah ini kejaga, kerawat, dan juga si Adit ini bisa ngasih tempat yang layak, yang aman untuk istrinya. Tapi semakin lama mereka tinggal di sana, walaupun dengan semua rutinitas yang dilakukan sama Ine dan juga Adit tadi, harusnya mungkin seminggu pertama namanya rumah baru tuh pasti kerasa asing, belum nyaman gitu loh, karena belum ngeblend lah. Tapi semakin lama mereka di sana dan semua aktivitas itu dilakukan juga, mereka masih ngerasa kalau rumah ini belum nyaman gitu loh. Rasanya kayak bukan rumah sendiri lah. Kalau bahasa orang kita apa ya? Belum kerasan gitu loh. Bahkan sampai di minggu kedua mereka tinggal di sana tetap belum kerasan gitu loh. Gangguan yang awal tadi tuh, ada yang bau minyak telon lah, yang pintu ngebuka sendiri lah. Bahkan sekarang muncul hal-hal yang lebih aneh lagi. Ada satu waktu di jam 9 malam si Ine ini mungkin habis makan malam lah mereka lah, beres-beres piring, dia nyuci piring lah di dapur. Dapur dia ini posisinya dapur sebelah belakang dia kanan gini, tapi agak belakang ini kamar mandi. Waktu si Ine ini lagi nyuci piring itu, dari kamar mandi itu lah kedenger kayak suara orang tarik napas panjang gitu. Semakin lama diperhatiin tuh suara sama si Ine, suaranya makin berat tarik napasnya gitu. Tapi si Ine, ini bukan suara lakiku juga nih begini nih. Makanya sama dia dipanggil. Dia sambil mau nengok gitu, tapi Kang dipanggil sekali sama si Ine, gak ada jawaban. Dipanggil lagi, Akang gitu, tetap gak ada jawaban. Setelah si Ine nih panggilan kedua ini tetap gak ada jawaban kan, mulai ngerasa merinding dia. Kadang gak ada lah jawaban dari si Adit, malah suara tarikan napas kencang tadi itu soalnya makin kedenger kencang. Akhirnya si Ine lah teriak, Kang, dia Kang, ada suara di dia. Akhirnya lari si Adit karena dengar istrinya teriak-teriak dari dapur. Larilah si Adit, ngomong lah si Adit, suara apa Neng? Ya panik karena ngeliat istrinya teriak-teriak begitu, takut ada apa-apa. Tadi di dalam situ Neng denger orang tarik napas panjang gitu loh Kang, suaranya kayak orang nangis. Adit yang bingung dengar jawabannya si Ine. Inilah dia nanya lagi, kamu yakin Neng? Jangan-jangan kamu salah dengar kali gitu yang diucapin sama Adit. Tapi si Ine, enggak Neng, gak salah dengar. Kuperhatiin 2 kali Kang, suaranya jelas betul dari belakang di kamar mandi. Akhirnya sama si Adit langsung lah disamper tuh kamar mandi, dibuka sama dia. Tuh Kak dia Neng, lihat nggak ada apa-apa. Mungkin si Neng kecapean Neng, makanya istirahat lah tuh. Ini nggak jawab apapun, dia cuman ngangguk. Tapi di hati dia tuh masih ngeganjel soalnya. Masa sih nggak ada? Beberapa hari kemudian dari kejadian itu, jam 3 malam lagi terjadi tuh. Di jam 3 malam ini, waktu mereka lagi pada tidur jam 3 ini, dari dapur suaranya tuh piring jatuh cetar gitu lah. Karena kaget dan mereka mikirnya nih takutnya ada orang masuk di rumah itu, langsung bangun mereka berdua langsung ke dapur. Sampainya di dapur betul aja piring tuh udah jatuh di bawah, udah berserakan, sendok itu berserakan di meja. Sampainya si Adit sama si Ine ini ke dapur, si Ine lah nanya sama Kang Adit, kok bisa sih Kang? Masa kena angin gitu? Enggak mungkin. Kalau toh kena angin gak mungkin sampai piring jatuh begini. Sendok berantakan juga gak masuk akal ini. Apalagi di dapur itu semuanya kan ditutup kan Neng. Sebingungan mereka berdua, tapi sambil mikir nih kenapa gitu, sambil diberesin lah sama mereka berdua. Tapi di benak kepala mereka nih masih kepikiran, ini apa ya, kok bisa? Sejak kejadian malam itu, gangguan yang mereka berdua rasain itu semakin sering terjadi. Walaupun waktunya gak selalu sama, tapi polanya tuh mulai kebaca. Jadi setiap si Adit dan juga Ine nih lagi deket, entah ngobrol berdua lah, entah mereka lagi istirahat tidur lah, selalu ada sesuatu yang janggal gitu. Menurut si Ine, yang dia rasain tuh badan dia kayak ada yang ngedorong gitu loh. Gak keras tapi kerasa kayak ada yang ngedorong, ngeganjel gitu loh. Kadang-kadang lampu di ruang tamu mereka nih mati hidup sendiri. Terus setiap mereka tidur, selimut tuh kan dipakai berdua kan ya. Setiap kebangun gitu si Ine tuh ngerasa, loh kok selimutnya nggak ada di aku gitu, kayak di Kang Adit semua selimutnya. Walaupun nggak terlalu ngeganggu, tapi kejadian-kejadian kecil begini tuh terjadinya terlalu sering. Yang tadi cuma dipikirin dan juga dikhawatirin sama si Ine doang, lama-lama si Adit juga mulai ngerasa kayaknya ada yang nggak
beres deh. Untuk memastikan apa yang dipikirin Adit ini betul, ditanyalah sama Adit ke istrinya. Si Neng beberapa hari terakhir ini ngerasa nggak nyaman ya. Soalnya Akang lihat si Neng ini beberapa hari terakhir gelisah gitu loh. Si Ine nggak banyak jawab gitu, cuman dia bilang kayaknya sih iya sih Kang. Dapat jawaban dari istrinya begitu, si Adit makin yakin kalau sebetulnya beberapa hari terakhir ini ada sesuatu yang nggak beres. Dari semua gangguan dan juga kejadian aneh di rumah itu, yang paling sering terjadi itu di dapur. Setiap si Ine nih lagi masak gitu ya, dia lagi pegang garam ini kayak ketumpah sendiri gitu loh. Tapi di luar kontrol kendalinya si Ine. Terus sering kali kalau lagi dia masak ini, di sekeliling dia ini kayak panci segala macam itu sering gerak sendiri. Geraknya nggak kencang tapi beraturan gitu loh. Nah yang paling aneh waktu Ine masak nih, karena ya bentar lagi suamiku dipulang gitu ya, dimasakin sama dia. Waktu itu si Ine ini masak ayam kecap. Waktu masakannya udah mulai mau matang gitu, dicicip sama dia. Udah mau matang nih, bentar lagi ditinggal bentar sama dia ke kamar. Pas dia dari kamar itu mau balik ke dapur, kok baunya sayur asem. Perasaan aku nih hari ini gak masak sayur asem loh. Yang ku masak tuh tadi ayam kecap, tapi kok baunya sayur asem. Makin dia ke dapur, bau sayur asem itu makin nyengat, bahkan mengalahkan baunya masakan dia ayam kecap tadi. Dan kejadian ini gak cuman sekali, sering kali terjadi. Setiap dia masak apa, baunya sayur asem terus. Semakin lama gangguan-gangguan yang dirasain sama Ine di rumah itu, lama-lama walaupun kadang diceritain, kadang-kadang dibendung sendiri kan, lama-lama jadi pikiran kan, sampai kebawa tidur, kebawa mimpi. Setiap Ine tidur lagi banyak pikiran gitu, dia sering mimpi buruk lah. Dia mimpi kalau di jendela kamar dia ini ada pria yang berdiri. Pria itu bukanlah si Adit suaminya, tapi yang dia lihat betul di mimpi itu adalah Fikri. Fikri ini nggak ngomong, nggak apa, nggak ada ekspresi, diem aja gitu loh, nggak banyak ekspresi, tapi dia sambil ngucap, kenapa kamu tinggal di sini? Kejadian itu berulang kali terjadi, 2 malam berturut-turut mimpi yang sama. Kejadiannya di mimpi itu sama persis. Setiap kejadian itu si Ine itu langsung kebangun orang mimpi buruk itu kan ngos-ngosan, kayak abis dikejar-kejar gitu loh. Si Adit ngeliat istrinya begitu, ditenangin lah. Setiap abis bangun dari mimpi buruknya si Ine ini selalu ditanya sama si Adit, Neng kenapa Neng mimpi buruk lagi? Tapi karena masih shock gitu, jadi si Ine gak banyak jawab lah dia. Cuman diem aja sambil nangis. Walaupun si Ine ini gak cerita apapun sama si Adit, tapi si Adit ini tahu betul lah apa yang dia lihat dari ekspresi istrinya ini kan pasti mimpinya ini nggak bagus nih. Ketakutan yang dirasain sama si Ine nih makin hari makin menjadi-jadi gitu lah. Soalnya banyak pikiran kan, lama-lama orang kalau keganggu begitu kan psikisnya kena gitu loh. Entah itu mungkin psikisnya yang kena atau memang gara-gara banyak kejadian dia jadi halusinasi. Dari mimpi yang kedua, mimpi yang buruk kedua itulah dia akhirnya cerita sama si Adit. Di mimpinya itulah dia, aku nih ngeliat si Fikri Kang di jendela kamar, tapi nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja gitu. Si Adit juga makin lama merhatiin istrinya nih, makin kelihatan tingkahnya jadi berbeda. Kalau lagi masak sering bengong, terus kalau lagi tidur itu kayak orang yang ketakutan gitu loh, megang tangan suaminya ini kencang betul. Karena makin lama sama si Adit diperhatiin makin aneh tingkah laku istrinya ini. Ditanya lah sama si Adit, Neng yakin kalau si Fikri ini gak pernah nyariin Neng lagi? Inilah langsung ngejawab, si ini jawab, enggak lah Kang, aku nih sama si Fikri ini udah selesai waktu itu, nggak ada lagi lah yang harus dibahas gitu. Tapi si Adit ini ngerasa jawaban dari istrinya ini kayak ragu-ragu, kayak ada sesuatu yang janggal yang belum dikeluarin gitu sama si istrinya. Mungkin si Fikri masih kepikiran kali sama si Neng gitu. Si Ine dengar suaminya begini ya makin kicep gitu dia. Kecurigaan ini karena menurut Adit semua kejadian-kejadian aneh ini kenapa puncaknya di mimpi buruknya yang ketemu Fikri ini loh. Makanya si Adit nih kepikiran bisa jadi atau jangan-jangan semua ini tuh kelakuannya si Fikri. Sampai akhirnya gangguan itu makin terasa berat lagi waktu si Ine sama si Adit ini karena udah menikah lumayan lama kan, tinggal di situ juga. Mereka berpikir mungkin kita ini stres kali ya, harus ada orang baru ya. Makanya mereka berpikir untuk punya keturunan. Di tengah-tengah obrolan mereka ngobrolin soal anak ini, foto pernikahan mereka yang di ruang tamu ini jatuh gitu. Tapi jatuhnya foto itu kan dari atas, kalau pakunya yang lepas bisa kan jatuh aja, tapi ini kayak dilempar ke depan gitu loh. Kaget lah mereka berdua karena menurut mereka nggak ada angin, nggak ada apa gitu, tapi jatuh sendiri. Jatuhnya juga bukan karena pakunya lepas ke, pakunya itu masih utuh gitu loh, tempat nyantel itu masih utuh, tapi itu kayak dilempar ke depan. Kaget lah mereka berdua, disamper tuh foto, diambil. Kok bisa jatuh ya Neng? Dilihatnya tuh foto yang jatuh dan diambil sama Adit tadi, dilihat sama si Ine sama si Adit. Begitu diambil foto itu pecah, retak kacanya. Tapi yang retak itu cuman di bagian mukanya si Ine. Yang lain enggak, masih aman aja. Begitu si Ine ngelihat kondisi fotonya begitu tuh, pecah tuh mukanya di dia aja gitu. Mereka berdua gak ada komunikasi apa, tapi si Ine langsung nangis sekenceng-kencengnya.
Semenjak kejadian foto keluarga mereka ini jatuh itu, hari itu dan seterusnya ini jadi susah tidur dia. Tiap dia mau tidur tuh matanya kejaga terus gitu loh, nggak bisa merem gitu. Ada satu waktu lagi mau tidur di kamar, si Ina nggak bisa merem, kayak was-was gitu, megangin tangan suaminya juga kenceng betul gitu. Si Adit ngerasa istrinya kayak was-was, udahlah Neng dibawa tidur aja, nggak usah khawatir, Akang di sini. Jadi yang dirasain sama Ina ini setiap dia mau merem, sebelum dia merem gitu di pojokan kamar dia ini kayak ada yang perhatiin dia gitu, tapi siapa nggak tahu juga gitu. Dan setiap Ina menjamin mata, nggak ada yang dia lihat apa-apa gitu, tapi suara yang kedengeran sama dia tuh kayak ada suara yang di ruang tamu, kursi itu kayak geser. Gitu. Kalau yang dia lihat di kamar ini cuma dia sendiri yang ngerasain, sedangkan suara yang di ruang tamu ini Adit juga denger dia. Gak pakai lama si Ina sama si Adit ini bangun, hidupin lampu kamar langsung menuju ke ruang tamu. Sampai ruang tamu waktu dihidupin lampu, kursi yang mereka rasa ini kayak geser itu tetap di tempatnya, dia gak geser kemana-mana. Malam berikutnya yang Ina rasain sama dia selalu setiap mau tidur tuh dia susah untuk menjamin mata gitu. Rasanya pengen terjaga terus karena dia was-was. Selalu was-was kalau ada yang dia lihat kemarin itu akan terjadi lagi gitu. Tapi yang malam ini dia bisa tidur dia. Tapi di tengah malam tuh dia bangun. Dibangun malamnya si Ina inilah puncak dari semua gangguannya si Ina nih. Jadi yang dia rasain tuh begitu bangun tuh kayak orang kelindihan gitu, nggak bisa gerak gitu. Tapi matanya bisa melek gitu, tangannya nggak bisa gerak, badannya benar-benar nggak bisa digerakin lah. Dia cuma bisa ngeliat nengok kanan kiri doang, tapi badannya nggak bisa digerakin. Setiap dia tengok ke arah pintu, sosok yang tempo hari malam-malam itu yang menurut dia tuh selalu merhatiin dia tuh kelihatan jelas betul. Kalau waktu itu nggak kelihat gambarannya kayak mana, ini kelihatan jelas betul. Bahunya lebar, badannya tinggi, sosoknya kayak laki-laki lah. Makin panik lah si Ina. Setiap dia mau teriak masih kayak tadi tuh, suaranya tuh mau ketahan, nggak bisa keluar gitu loh. Mau gerakin tangan juga nggak bisa gitu. Udah mah dia nggak bisa gerakin badan dia, teriak juga nggak bisa. Bayangan yang di pintu tadi tuh makin lama makin deket. Tapi makin lama makin deket bayangan itu, bentuk badannya tuh makin lama makin kecil gitu, makin kecil. Terus lama-lama rambutnya tuh makin kelihatan jelas. Ternyata rambut itu sebahu. Yang bentuknya menurut dia tadi bentuknya kayak laki-laki itu, lama-lama makin deket bentuknya jadi perempuan. Semakin lama yang dia liatin makin ngedeket. Betul, ternyata emang bukan Fikri. Makin diperhatiin sama si Ina ini, ternyata itu adalah Bu Asih. Walaupun dalam kondisi yang gelap samar gitu, tapi Ina yakin betul kalau itu adalah wajah dan juga bentuk badan dari mertuanya. Apal betul lah dia. Semakin sosok ini diperhatiin sama si Ina, yang dia lihat betul tuh dari raut mukanya si sosok ini tuh dia kayak nggak suka gitu sama Ina. Waktu Ina berusaha untuk bangun, dia bingung kan, teriak nggak bisa, tapi paksain sama dia biar bisa bangun gitu. Di waktu yang bersamaan itu, bayangan tadi telah ngebisikin si Ine, Adit sorangan wae. Dan di saat itu juga si Adit itu kebangun. Kaget si Adit ngeliat istrinya tuh kayak kaku gitu, melek tapi nggak bisa gerak gitu loh. Adit yang panik ngeliat kondisi istrinya begitu, digerakin lah badannya, digoyang-goyangin gitu ya. Neng bangun, istipar Neng. Setelah beberapa waktu dicoba dibangun sama si Adit, akhirnya si Ine berhasil bangun. Ina bangun dalam kondisi kayak orang habis lari-lari ya, dia keringetan, ngos-ngosan. Sebangunnya si Ina ini ditanya lah sama Adit, Neng ada apa Neng? Kenapa bisa kayak tadi? Si Ina tuh ngejawab dia, Neng habis ngeliat ibu. Nggak dengar itu si Adit langsung pucet, karena menurut dia semua gangguan ini yang ada di kepala dia ini pasti pelakunya si Fikri. Tapi yang didengar dia dari istrinya, ya pengakuan dari istrinya ini kok bukan Fikri gitu. Yang dia katakan sama si ini malah ibunya, Bu Asih itu. Nggak nyangka lah si Adit, kenapa lah ibuku nih. Setelah semua gangguan yang dialami sama mereka berdua ini, Adit nih udah jadi ibuku nih ya, kok malah bukan si Fikri. Untuk menjawab semua penasaran yang ada di kepalanya si Adit ini, dia kepikiran sama uak dia, mamang dia. Namanya adalah Wak Juli. Wak Juli ini saudara dari ibu kandungnya si Adit, kakaknya dari Bu Asih ini loh. Karena menurut Adit, ya, selain dia saudara, yang tahu betul kayak mana keluarganya si Adit ini ya uaknya inilah. Besoknya itulah ketemu dia sama uaknya ini, ketemulah sama Wak Juli ini, diceritain semua yang dialami Adit sama istrinya, semuanya diceritain sama Wak Juli. Setelah semua diceritain sama Adit tuh tarik napas, dia cuma bisa tarik napas sambil dia bilang, ibumu ini sayang betul sama kamu. Nah rasa sayang seorang ibu tuh sampai ke bawah mati tuh masih ada, cuman mungkin bentuknya aja yang berbeda. Adit denger mamangnya nih ngomong begitu, tak bingung dia. Kalau emang ibu nih sayang sama aku nih, kenapa ibu gangguin ini? Itu yang ada di pikiran sama dia. Itulah yang diucapin dia juga sama Mang Juli. Dengar Adit ngomong begitu, Mang Juli lah malah senyum-senyum dia. Tapi si Adit nih bingung, apa nih mamang ini gitu ya. Mamangnya nih lah, Mang Juli lah bilang sama si Adit,
Buat ibumu nih, kamu nih segalanya, Dit. Ibumu gak yakin sama pilihanmu. Jadi sebelum ibumu meninggal, mungkin rasa yakin beliau itu belum sempat terjawab, belum sempat terselesaikan. Jadi yang kamu lihat selama ini tuh bukan mau nyakitin gitu loh, tapi cuman belum rela aja. Dengar jawaban itu si Adit jadi ngerenung. Kupikir selama ini ibu ini udah setuju sama pilihanku. Karena menurut Adit semasa hidupnya si ibunya ini, ibu ini nggak pernah sekalipun nunjukin nggak sukanya dia sama si Ine. Jadi pikir Adit semuanya baik-baik aja. Jadi Dit, sebelum kamu dulu tuh lamaran, ibumu tuh kan nyari-nyari informasi kan soal calon mantunya ini. Dengarlah kabar dari temenmu. Temenmu nih bilang kalau si Ine ini masih sering ketemu sama si Fikri, bahkan setelah hubungan mereka udah selesai. Bahkan tuh waktu-waktu deket sebelum lamaranmu tuh mereka masih sering ketemu. Itu yang diucapin sama Mang Juli. Adit ngerasa kayak, kok ini gak pernah cerita ya sama aku. Ibumu sempat cerita gitu loh sama Uwa nih, kalau menurut ibumu nih itu udah cukup bikin almarhumah yakin kalau Ine ini masih punya hubungan yang belum selesai. Sama Wak Juli ini sempat bilang, nah coba Dit, kau renungkan lagi, dipikirin lagi. Semua yang kau ceritakan tadi, diingat-ingat lagi. Adit awalnya bingung mikir, apalah maksudnya Wak Juli ini. Jadi setiap semua gangguan dari awal tadi yang gue bilang tadi, mulai dari minyak telon, terus pintu yang kebuka separuh gitu, sama yang di dapur bau sayur asem segala macem, Adit mulai kepikir ketika dia renungin ternyata semua itu adalah kebiasaan ibunya. Bau minyak telon itu emang sukaan ibunya, terus pintu yang dibuka setengah itu emang kebiasaan Adit dari kecil. Ibunya tuh selalu membuka pintunya setengah untuk ngebangunin si Adit. Kalau sayur asam itu memang itulah yang sering dimasak sama ibunya Adit, Bu Asi itu, untuk si Adit. Setelah ngerenungin semua itu, Adit jadi nangis. Dia kepikiran sama ibunya. Menurut Adit semua hal itu jadi terjawab gitu, jadi masuk akal. Waktu Adit lagi ngerenungin semua kejadian tadi itu, Kang Juli nambahin lagi, masalahnya bukan cuman itu Dit, yang bikin masalah ini makin rumit lagi. Sampai detik ini tuh masih ada yang ikutin Ine, dan itu asalnya bukan dari rumah. Adit yang tadinya masih nangis renung itu tiba-tiba diem. Dia, maksudnya apa tuh Wak? Sekarang yang harus kamu lakukan cuman satu Dit, pergilah kamu sama Ine ini ke makam ibumu. Kamu minta maaf lah di sana. Minta maaf, kamu minta izin biar kamu tuh boleh memilih jalan hidupmu sendiri. Setelah dari sana, kamu pulangnya dari sana sama Ine, pulanglah ke rumah, beresinlah kamar ibumu itu. Gak pakai lama, saran yang dikasih sama Mang Juli inilah yang dilakuin sama si Adit sama Ine. Besok paginya setelah ketemunya dari Mang Juli ini, langsung diajak si Ine ke makam. Semua yang disuruh tadi dilakuin lah. Datang ke sana, minta maaf, minta izin juga sama pilihan hidupnya si Adit ini. Sama ada satu hal yang ditambah sama Adit. Adit itu minta izin sama ibunya kalau bawa si Ine ke rumah itu. Dan pulangnya dari makam, betul aja. Tuh kamar tuh langsung diberesin. Kamar ibunya Bu Asi itu langsung diberesin sama Ine dan juga Adit. Setelah kejadian itu, bener aja semua gangguan yang pernah terjadi tuh gak pernah terulang lagi. Saking mereka penasaran dan mau pasti ini, ditunggu sampai seminggu. Dan betul aja, setelah seminggu dan seterusnya gak pernah terjadi lagi semua gangguan itu. Mereka berdua percaya dan yakin kalau semua masalah ini sudah benar-benar selesai. Itu dia untuk cerita storytelling di episode ke-21. Kalau ada 1-2 pelajaran yang bisa kalian ambil, coba. The moral of story-nya apa menurut kalian? Komen aja di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa sholat, teman.